Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 12 Maret tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yeremia bab 7 ayat 23 sampai 28. Beginilah firman Tuhan. Inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutlah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat, dan mereka memperlihatkan punggungnya dan bukan mukanya. Sejak nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, sampai waktu itu, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari, terus-menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Malahan mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu, dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Sebab itu, katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan yang tidak mau menerima pengajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah musnah dari mulut mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 11 ayat 14 sampai 23. Sekali peristiwa, Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa,
dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah bersama atau melawan Tuhan. Membuat pilihan adalah tabiat manusia yang bersumber dari akal budi dan terang hati. Ia bukan sekedar kebiasaan naluri yang berulang. Pilihan memang dapat dibuat berulang-ulang, bukan sebagai kegiatan naluriah, melainkan proses kecerdasan hati dan akal budi. Pilihan dapat dibuat terhadap puluhan atau bahkan ratusan kemungkinan. Tetapi pilihan dapat juga dibuat terhadap dua alternatif saja. Memilih yang satu berarti menolak yang lain. Bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis Pekan Prapaskah ketiga mengajak kita untuk memilih bersama Tuhan atau melawan Tuhan. Seruan Nabi Yeremia pada bacaan pertama hari ini menyingkapkan suara Allah terhadap bangsa Israel yang terus membangkang dan tidak setia terhadap perjanjian yang telah diikat dengan nenek moyang mereka. Allah dengan penuh kesabaran dan kasih menjaga dan melindungi mereka dan nenek moyang mereka, tetapi mereka terus memberontak. Mereka memilih melawan Allah meskipun berbangga sebagai umat pilihan Allah dengan terus-menerus jatuh ke dalam godaan dosa. Padahal memilih bersama Allah berarti setia dan taat tanpa syarat. Saudara-saudariku terkasih, penolakan terhadap Yesus setelah pengusiran setan yang ia lakukan mengulangi penolakan berulang dari bangsa Israel terhadap utusan Allah. Tetapi penolakan terhadap Yesus dan karya keselamatannya bukan hanya mengulangi kesalahan yang telah dibuat nenek moyang mereka. Penolakan ini menandai garis batas yang tegas untuk tampil sebagai musuh Allah.
kegagalan untuk mengenal kehadiran Allah di dalam Yesus Kristus, dan karya penyelamatannya menjauhkan mereka dari Allah. Yesus menegaskan bahwa terhadap dirinya dan kerajaan Allah, kita tidak dapat bersikap netral. Hanya ada dua pilihan, yakni bersama Yesus atau menentang Yesus. Kita harus memilih antara bersama Yesus atau menentang Yesus, bersama kerajaan Allah atau menentangnya. Memang ada dua kerajaan yang saling bertentangan, yakni kerajaan Allah dan kerajaan kegelapan yang dipimpin setan. Kita tidak dapat bersikap netral karena kita hanya dapat memilih antara mengikuti kerajaan Allah atau kerajaan kegelapan. Semoga masa Prapaskah ini membantu kita mempertegas pilihan kita untuk setia dan taat bersama Yesus dan kerajaan Allah. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.